Kasihan kali kita nengok orang ini ya. Bisa kata-kata pun dicuri. Ya ampun. Kasihan. Nih ya, ini sekedar ilmu pengetahuan lah bagi kau ya. Nih ya. Prasasti Zabet ya, Zebet adalah inskripsi Kristen pra-Islam ya, 512 Masehi yang ditemukan di Suriah Utara, memuat teks dalam bahasa Yunani, Suriah dan Arab kuno. Prasasti ini penting secara historis karena mencantum kata Allah dalam frase bismillah ya, serta lambang salib di atas ambang pintu makam. Ini nih di Aleppo, ini di Aleppo Selatan. Jadi kata Allah sendiri itu sudah dipakai sebelum Islam, pra-Islam ya. Jadi kamu tuh jangan menunjukkan keoonannya deh, bagaimana kata Allah dicuri sebelum ada agama kamu nih ya. Gambar prasasti Zebet. Kok bebek? Zebet. Nih ya, saya harus katakan berkali-kali kepada kamu. Nih dia prasastinya itu seperti ini ya. Di sini udah ada kata Allah. Ini Allah. Jadi kamu tuh jangan norak, katro, curi. Kau curi ya. Bintang 5 tapi ku bukan ancaman, aku bukan polisi untuk buatmu angkat tangan. Jangan buru-buru, kita pelan-pelan. Ini udah ada kata Allah. Ini tuh salib. Ya, jadi jangan norak bin katro. Tahun 512 ini prasastinya sudah ada. Nih, sudah ada. Jadi kau tuh jangan norak. Kau ngerti nggak bahasa Indonesia? Ya, Nora Aritonang ya. Jadi sebelum ada agama kamu, ini tahun 512. Sudah oten di Suriah sana udah menggunakan kata. Gimana? Kamu yang nyuri mungkin. Jangan terlalu norak sayang ya. Udah saya bilang, kamu itu jangan malas mencari literasi gitu ya. Tiba-tiba pura-pura kau nggak dengar, balas-balas typing. Udah. Nah itu. Ini dari inskripsi ya. Nah, ini prasasti, berarti ini peninggalan yang masih ada sampai detik ini ya. Kita buka lagi ya. Al-Hajj 40. Nih ya, Tuhan kamu sudah mengakui. Jangan buru-buru, kita pelan-pelan. Curi-curi kata. Oke, kita buka dari narasi atau literasi kamu. Rindu, sini mata kau. Rindu. Woi, bunga layu. Tengok. Ini kitab kau. Kita baca. Ya. Dikatakan apa? Orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoga-sinagoga, dan masjid-masjid yang di dalamnya disebut nama Allah itu sudah disebut di sinagoga, di gereja-gereja. Rindu, bunga layu. Nih. Ini. Jadi dari kitabmu saja sudah mengakui nama Allah. Nih, mana tadi dia?
ya. Nama Allah nih, nih ya, sudah disebut di mana? Di biara aja udah disebut, di gereja aja udah disebut gitu loh. Jadi kamu jangan tunjukkan lagi gitu loh kebotolanmu. Jangan buru-buru, kita pelan-pelan. Curi-curi kata. Udah kan? Nah, itu dari sejarah sudah terbukti bahwa kata Allah itu duluan dipakai sama Oten dibanding agama kamu. Langsung layu bunganya kan? Udah layu bungamu? Norak kau. Malu lah, malu. Tapi walaupun kami tahu kata Allah itu punya Oten, tapi kami nggak pernah bilang ke kamu, kau curi kata. Bagaimana bahasa dicuri? Bagaimana kata bisa dicuri? Bagaimana nama bisa dicuri? Gimana cara mencuri nama? Aku tanya dulu kalian. Gimana caranya? Bang Gultom, ya, kau punya nama Gultom, ada lagi ketemu Gultom, kau curi namaku ya? Kan nggak gitu. Ih, maruk. Serius, kalau norak tuh jangan apa ya, jangan ditunjukkan kali gitu ya, jangan ditunjukkan kali oonnya ya gitu. Bun, gimana tanggapan si Aldo bela RT 6 dengan kata Allah? Biarin, kan udah dibilang sama Tuhan Yesus. Jadi iblis itu nggak boleh terpecah, itu kata Tuhan Yesus. Iya, jadi biarkan iblis bersatu dengan kawanan iblis. Itu. Ya kan sesama iblis. Gimana sih? Ada ayatnya ya, waktu Yesus dikatakan gila gitu ya. Ayat Yesus dituduh gila. Nah ini bagus ini. Apa yang dijawab Tuhan Yesus tuh ya, di Markus 3. Nih kita buka ya. Jadi kalau ada iblis mendukung iblis, ya memang kayak gitu. It's okay. Iya. Memang harus seperti itu, say. Nanti terpecah kerajaannya, karena iblis ini kan punya kerajaan. Ya, kita buka Markus 3. Gini ya. Oke. Ini. Yesus memanggil mereka lalu berkata dalam perumpamaan. Bagaimana iblis bisa mengusir iblis? Nih, jawaban Yesus di Kejadian 3 ayat 24. Jika suatu kerajaan terpecah, kerajaan itu tidak bisa bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis memberontak ya, melawan dirinya sendiri, dan ia memberontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terpecah, ia tidak dapat bertahan. Tetapi sudah tiba kesudahannya. Jadi iblis itu belum waktu tiba kesudahannya. Nggak apa-apa. Itu ya. Jadi kalau si Aldo itu ya memang harus seperti itu. Begitu ya. Jadi tanggapan saya adalah ya betul kata Tuhan Yesus. Iblis akan menyokong iblis. Kenapa kamu ini terlalu bingung? Nah itu Aldo penjual buku, iya, supaya dagangannya laku ya dia memang harus seperti itu, nggak apa-apa lah. Real apa Madrid? Real lah, karena ini Real Madrid. Real Madrid kan biasanya ibu-ibu yang kayak gini tuh disebutnya Madrid, Padre, orang Hindu tuh gitu. Dan karya tanganmu. Aldo siapa lagi? Itu Bang Aldo orang Nazaret. Nasrani. Jadi dia tuh sebenarnya bukan Kristen. Dia tuh ngaku-ngaku Kristen. Begitu. Mana ada orang Kristen seperti itu. Dia tuh Nasrani.
Jadi jangan khawatir ya. Siapa saja ya temannya Warokah, siapa saja yang berteman dengan antikris, ya dia sejenisnya, itu aja. Jadi kalian ya teman-teman yang oten ya, kalau dalam pembahasan agama ada oten memihak yang sebelah, kalian tahu itu apa? Kalian tahu kan? Nah, jadi kalau misalnya kalian tengok, karena saya juga ada ngeliat ya, oten satu kubu sama yang sebelah, coba kalian pikir, apa nggak itu pengkhianat? Dia ngaku-ngaku Kristen, dia itu sudah menggadaikan imannya kepada iman sebelah. Itu orang di dalam Alkitab dikatakan, jangan kamu duduk dengan pencemooh. Tiba-tiba kau duduk bersama dengan pencemooh Tuhanmu. Ah, gila. Nggak di otakku itu bukan Kristen itu. Saya katakan itu. Ada ayatnya di mana? Nggak ada sari ya. Nggak bisa saya mentolerir orang seperti itu ya. Kalau memang dia dan tau nggak, yang coba kalian cari ya, yang di Bandung itu si Kores sama pendeta gitu kan, itu astaga Tuhan, itu kayaknya langsung ya suruh syahadat aja. Nggak ada Tritunggal di dalam Alkitab. Astaga Tuhan, itu judulnya pendeta, say. Apa-apaan ini ya Tuhan. Memang ya, udah Alkitab itu juga udah mengatakan ya, memang harus ada penyesat di antara kamu. Ya, oneness, udah pasti itu oneness. Itulah. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Gimana lagi mau kita bilang? Ya nggak bisa lah Kak Geselia. Apalagi mau kita bilang itu? Nggak belajar, makanya aku bilang kan. Terlalu gampang sekali label pendeta itu didapatkan. Ada yang 6 bulan juga bisa, 3 bulan juga bisa. Tiba-tiba jago khotbah jadi pendeta. Gimana itu, konsep apa itu? Terlalu receh gitu loh.
Makanya saya bilang pendeta itu udah bukan pelayan Allah, tetapi profesi jualan ayat Alkitab dibalut motivasi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Pendeta malah gelarnya SH. Gimana ya? Kita bilang pelayan Tuhan itu harus melayani, bukan jago cakap gitu. Banyak kok romo-romo atau pendeta-pendeta yang dia tidak cakap berkhotbah, tetapi dia memang mau melayani gitu dengan apa kemampuan dia, dan itu justru saya respect. Perilaku hidupnya itu sebenarnya sudah mengajarkan kita. Itu banyak kok juga pendeta-pendeta yang memang dia hidup rumah tangganya itu pun baik. Itu sebenarnya dengan dia menunjukkan itu bukan hanya omon-omon, dia itu sudah mengajar kita. Jadi ajaran itu bukan tentang bagaimana bicara. Ajaran itu tentang bagaimana kamu menghidupi ajaranmu itu dalam perilakumu. Justru jago ngomong perilakunya nggak bener, itu nggak bisa disebut guru, nggak bisa disebut pendeta yang seperti itu. Yang disebut pendeta itu adalah ketika dia memang dia baca ayat aja lurus gitu, tapi hidup dia, perilaku dia, keluarga dia itu mencerminkan hal yang baik. Itu sebenarnya contoh, bukan jago ngomong. Udah tadi dari awal kita bilang kan, kamu dipilih Tuhan itu bukan karena kamu jago ngomong, saya nggak penting itu. Udah dibilang Musa gagu kok, Musa gagu tapi bisa dibuat Tuhan berkata-kata gitu loh, ditaruh firman itu dalam mulutnya Musa gitu. Tapi Tuhan mau yang benar-benar dia seturut dengan Allah. Itu sebenarnya nggak ada yang lain itu ya. Jadi teman-teman juga jangan ke gereja itu cuman gara-gara nengok pendeta jago ngomong kamu mau gitu. Gagap, iya, gagap itu sama. Iya, Musa itu seperti itu. Dia nggak cakap ngomong dia. Makanya kan dibikin Musa itu seperti Allah dan Harun seperti nabinya. Jadi Harun yang berkata-kata. Itu. Tapi Tuhan berkenan kan kepada Musa dan Harun. Berarti Tuhan bukan berkenan karena kamu jago khotbah. Jadi jago khotbah itu nggak jadi tolok ukur seorang guru. Ya, sesuai dengan Alkitab. Nah itu contoh kakak. Jadi sebenarnya guru itu adalah perilaku. Lah ketika Yesus disebut guru, apakah karena Tuhan Yesus hari-hari khotbah? Karena perilakunya itu loh, perbuatan itu sebenarnya yang mengajarkan kita. Itu ya. Nggak masalah. Misal ya dia cuman baca Alkitab aja, misal Matius 1 sampai 1 pasal, dia cuman baca lurus aja, tetapi dia membaca itu dengan benar gitu, nggak usah dinarasikan aneh-aneh, tapi perilakunya baik. Itu yang harusnya kamu contoh. Salam juga Aycula. Tada kau, aduh enak lagunya ini woy. Kesalahanku. Ini gue rajin nonton ini, gue jatuh cinta sama lagu-lagu ini. Apa ini? Seharusnya Bunda aja ikut debat di Bandung itu. Untuk apa debat? Tuhan Yesus tidak nyuruh kami debat. Ngapain kami harus berdebat? Iman kami tuh nggak bisa didebat. Kenapa? Dari pertama iman kami itu sudah kokoh. Terus tiba-tiba kamu datang sebagai pendebat. Kami dalam posisi mempertahankan iman, bukan berdebat. Berdebat itu kan orang yang cari-cari masalah. Itu posisi orang Kristen itu mempertahankan iman. Jadi jangan kamu ajak debat. Itu bukan kelas kami. Karena perdebatan itu sudah selesai. Di abad pertama jeda. Gitu loh. Jadi kami tuh posisinya bukan sedang meraih, tetapi mempertahankan yang sudah ada. Ingat, kami ini sudah pemenang.
Jadi kami tidak berkompetisi. Iman Kristen itu bukan iman kompetisi. Iman kami mempertahankan. Kami posisi mempertahankan kemenangan. Jadi nggak perlu perdebatan. Kalau iman kamu kan, ya kamu tanya aja sendiri. Gitu. Makanya saya bilang Oten sebenarnya nggak perlu berdebat. Kemarin ketemu sama Romo Aji, nih ya. Kemarin ketemu sama Episkop Daniel Biantoro, ya. Ini anaknya ini bilang gini, Romo jangan berdebat. Padahal dia diundang-undang. Oh, debat sama si itu, siapa namanya itu? Diundang sama Donditan ini. Anaknya ini bilang, Romo Aji jangan berdebat lagi. Dan jangan lagi bawa narasi-narasi mereka. Ini. Terus Romo Aji bilang, iya nak. Gimana coba menurut kalian? Diundang sama Donditan. Romo Aji serius. Saya yang menolak itu. Nggak setuju Romo. Bener-bener nggak setuju. Iya. Itu bapak aja dengerin anaknya gitu loh. Terus kalian kenapa nggak dengerin? Serius. Ini saya telepon Romo Aji nih. Ya, jangan ya Romo Aji ya. Ya, udah. Romo udah tua, udah ini. Kenapa? Romo itu ilmunya loh. Kok bayangin Romo Aji itu profesor saya. Episkop Daniel Biantoro itu profesor. Anak kecil kayak saya didengarkan. Gimana menurut kalian? Ya karena memang anak dengan bapak itu boleh saling menasehati. Dia tidak memandang rendah saya. Saya pun menghormati dia gitu. Terus kenapa tiba-tiba yang nggak punya ilmu debat? Cemana? Kalau saya memang anak yang kurang ajar kan, lawan aja mau. Pasti gitu. Tapi kenapa saya tidak menyarankan? Karena memang nggak ada gunanya. Keuntungan apa yang kita dapat? Mereka semakin punya tempat untuk merendahkan iman kita. Sekalipun itu nggak bisa direndahkan gitu. Jangan kasih kesempatan mereka bernarasi untuk menjatuhkan iman kita. Itu. Jadi nggak usah lah, apalagi yang di TikTok ini. Aduh Tuhan, ilmunya masih segini. Kayak saya nih, ya elah, seupilnya Romo juga belum ada gitu. Tapi yang mau kita tunjukkan itu adalah ini loh kelas kita. Kami ini pemenang sejak semula. Kamu hanya berusaha untuk menjatuhkan kami, maka kami hanya bisa bertahan. Gitu. Ya, jadi kekuatan itu sebenarnya bukan waktu meraih, tetapi bertahan itu. Mempertahankan itu paling sulit. Gitu ya. Iya betul, mereka tuh menghujat, bukan mau diskusi. Nih, Romo nih selalu nonton saya kok. Romo Aji ini selalu nonton saya pun selalu nonton dia. Inilah hubungan bapak dengan anak. Tapi adakah sok-sokan? Enggak. Makanya kemarin itu si Ardiansa, si Paruk siapa ngajak aku debat, nggak mau aku. Kenapa? Nggak ada gunanya. Nggak ada. Teman-teman ya, saya katakan, kamu hanya bisa diskusi dengan yang waras. Kamu jangan pernah berdiskusi dengan orang yang tidak waras, yang tidak punya ilmu. Lah kamu kayak anak kuliahan ngobrol sama anak TK. Kamu mau balas pun nanti dia nangis, ngadu. Jadi memang ngomong asal-asal aja gitu. Bayangin, kamu sarjana ngobrol sama anak TK. Kamu akan mengalah. Gitu. Karena mereka membabi buta, mereka nggak tahu apapun. Sudah saya bilang, mereka aja nggak tahu Musa. Selain beberapa ayat itu, mereka bahkan tidak tahu Daud itu siapa, Abraham itu siapa. Mereka itu literasinya ya Tuhan. Mereka itu benar-benar nggak kenal itu semua orang-orang. Saya bilang, yang kenal Musa itu orang Israel, bukan malaikat. Nggak ada itu. Tuhan Yesus
mengutus malaikat untuk menceritakan tentang Musa? Karena Musa sudah menulis itu dengan lengkap. Iya, minim literasi. Dan mereka pun kalau mau ngambil literasi, ngambilnya dari sini juga. Serius, mereka tuh nyomot-nyomot dari sini. Kalau dari data mereka, nol. Serius. Ngapain? Ya kayak kamu ngobrol ya, kita cerita tentang persamaan kuadrat sama anak TK. Mereka dengan kebotolan, mereka cuma bilang 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Ya kamu nggak akan ini. Ya bayangin lah, kamu sarjana melawan anak TK, gimana ceritanya? Nggak enak kan? Nggak setara. Jadi nggak usah. Nggak ada gunanya saya. Kalau mau ngobrol sama sarjana. Oke? Okay? Gitu. Ya. Kalau ditanya secara logika aja, bagaimana wahyu itu turun gitu? Wahyu itu turun dalam rupa manusia. Sejak dari zaman Abraham, wahyu itu turun dalam rupa manusia, tiba-tiba dalam rupa buku, dalam rupa surat, dan ditujukan kepada yang nggak bisa baca tulis. Cemana? Nulis surat sama yang nggak bisa baca, gimana? Ya itu tadi, anak kuliahan disuruh ngobrol sama anak TK. Ya kita ajarin cara baca dulu, gitu loh. Kamu nanya, kirim permintaan aja sayang, yang ini nih, kirim permintaan aja nih, multi. Boleh. Iyalah, kita ini diperintahkan Tuhan itu memberitakan tentang Tuhan Yesus yang benar. Kita itu diperintahkan memberitakan tentang Injil yang benar. Ya kalau ada Injil-Injil yang salah, biarin aja. Dianya yang rugi kan? Ibarat kata gini, kamu dapat info yang benar dengan dapat fitnahan, yang rugi yang mana? Gimana? Ya, ada info mengatakan bahwa dalam 200 gram daging ya, itu ada sekitar 40 gram protein. Itu info yang benar. Terus ada info bohong gitu ya, bahwa dalam 200 gram itu cuma ada lemak. Yang rugi yang mana? Terus kamu menghindari kan lemak itu kan akhirnya kan, padahal protein. Nah, kamu yang rugi yang mana? Yang dapat fitnahan atau yang dapat info benar? Jadi perlukah kita mendebat orang yang seperti itu? Nggak perlu. Yang penting kamu sudah dapat informasi bahwa dalam 200 gram daging ada 40 gram protein lah, kurang lebih itu. Maka kamu akan makan itu untuk apa? Membangun otot kamu. Kayak gitu. Tapi kalau ada orang yang dapat info salah, ya udah. Dia itu rugi, serius rugi. Gitu. Keledai tetap keledai, yang bisa diskusi. Iyalah. Ya, kambing nggak bisa diajak diskusi. Kenapa? Mengembik aja dia. Disalib. Terus rasa cinta kita untuk menolong Yesus berdosa nggak jadi ditebus. Maksudnya gimana? Kamu menolong siapa, Amanda? Dirimu aja nggak tertolong, terus tiba-tiba menolong. Apa? Nah, kamu ini kan mau jadi superhero terhadap superhero gitu. Gimana? Kamu mau menolong Tuhan Yesus? Apa? Kamu aja nggak tertolong gitu loh. Kamu aja nggak bisa bangkit sendiri gitu. Terus kamu menolong yang bisa bangkit sendiri. Ini narasi bodoh itu, Amanda. Ya, terlalu botol kamu lah. Sementara gini, di zamannya Yesus kita udah tahu Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus membenarkan orang yang lumpuh gitu, menyembuhkan orang pendarahan, dan dia bisa dengan mujizat. Yang nggak punya biji mata dibikin biji mata. Terus kamu mau menolong orang yang kuasa gitu? Ininya kids. Iya, kamu itu nggak bisa menilai dirimu. Terus kamu mau menilai sok-sokan menolong orang, itu ibarat kata gitu. Ya kan? Di zamannya Yesus semua orang tahu, dunia tahu bahwa Yesus itu mati aja bisa dihidupkan gitu. Apa yang mau kamu lakukan gitu? Mikir kids. Ibarat kata kamu kelaparan, mau nolongin orang kelaparan gitu. Orang yang kaya, orang yang
berkecukupan, mikir. Yalah, kamu kelaparan, lemah, tak berdaya, terus mau nolong orang yang kaya gitu. Kamu harus ditanyakan kejiwaan kamu. Situ yakin. Nah, begitu. Orang Yahudi Tuhannya siapa, Kak? Semua manusia di dunia ini Tuhannya itu Tuhan Yesus, yang menciptakan segala sesuatu. Semua jenis manusia di dunia ini itu adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan semua orang. Gitu. Termasuk orang Wahyu di orang mana, Tuhannya itu Tuhan Yesus. Agama apapun, sebelah yang manapun, itu semua Tuhannya adalah Tuhan Yesus. Gitu. Cuman kan mereka ini tidak mengenal Tuhannya. Kecuali batu tidak bertuhan ya. Batu nggak punya Tuhan. Itu. Batu tidak menyembah. Salam Kak, nyimak sambil masak siap. Seandainya kau sejaman dengan langsung gue iniin, langsung bikin pesta kalau gue mah. Jadi kalau lu nanya ya, seandainya gue di zaman dengan ini, pesta 7 hari 7 malam gue manggil dangdut gue. Yalah, apa coba menurut kalian gimana? Syukuran lah tuh Kak Yasmita, syukuran kami. Itu, iya kenapa? Ini orang gak jelas gitu. Tapi kalau kita kan nengok yang baik itu kan masih kita berharap dia lebih lama ini ya. Kelakuannya aja astagim. Langsung dandut koplo, iyalah. Ya kan, kau gimana Bang Gultom? Manggil ini kok kan? Manggil son horek kok kan? Langsung dia manggil keyboard. Iyalah, apa pula? Nyawer kita nyawer. Apalagi, kapan lagi ya kan orang tua ini, innalillahi. Iyalah. Oh, orang coba respon bininya aja gimana? Respon bininya aja sama teman-temannya. 3 hari dibiarin di situ. Enak-enak. Seandainya Agatha sejaman tergila-gila, sakit jiwa memang aku Pak Dersan, langsung gila aku memang. Janganlah aku ketemu, bahkan aku berharap nggak dilahirkan kalau ketemu dengan orang ini. Ya nggak di akalku ini, ngeri kali kelakuannya. Orang buta aja dijolimi. Halo madam. Iyalah. Aku kalau bisa nggak usah dilahirkan aku. Kalau seandainya aku sejaman dengannya, ya ampun, adalah suatu kesialan sempat mendengarkan namanya saat itu. Serius, sial, langsung aku nyari air dari 7 sumur ya untuk mandi kembang. Gua tamburin kembang gitu kan. Sial, amit jabang baye. Ya Allah, nggak ada baik-baiknya jadi manusia. Betul loh Bunda Mikmoy. Serius. Apalagi kalau kebayang-bayang yang matanya yang merah itu. Ya ampun, mimpi buruk aku Pak Dersan. Serius. Kalian nggak ini? Apa itu? Ngambil ketok-ketok mandi kembang 7 rupa. Najis ya kakak? Iyalah. Itu jangan sempat ku dengar itu. Langsung aku kayak trauma. Aku sebagai gadis perawan saat itu langsung trauma aku. Andainya saat itu ada psikiater ya, langsung ke psikiater aku. Ya, setiap ngedenger namanya muntah aku. Gitu apa. Tapi waktu dia innalillahi ya, waktu dia meregang nyawa, Agatha masih terasa. Itu pas gitu aku kan, orang gila, gue gituin dia. Kayak itu ya, pemain-pemain antagonis itu loh. Rasakan.
Pas Sakaratul Maut itu gimana? Agak cepat. Langsung kubakarkan ini ya kan, apa namanya, asap-asap ya kan, biar langsung sesak napas. Langsung gitu dia. Iyalah. Amit-amit, nyambil ketok-ketok tanah ini, amit-amit. Langsung gitu aku. Serius loh Padersan, apa yang mau dibanggakan dari pria mengerikan itu? Serius ya. Aku kalau normal lah, ya bukanlah dia namanya. Taruhlah namanya Cecep. Ya kalau kelakuannya si Cecep ini ya, bininya berserakan di mana-mana, hobi begituan, ART-nya pun di sama orang buta jolim gitu kan. Terus yang suka ngetawain gara-gara minum nguyup kencingnya gitu. Aku nengok, ya ampun, manusia nggak normal itu, asli. Terima kasih paha kambing. Gua kasih duit dia yang ngasih ini. Tengoklah ini. Nggak mungkin yang nggak ganteng. Emangnya kau tahu kayak gimana? Kok bisa kau bilang ganteng? Di mana narasinya? Padersan, halusinasimu itu terlalu tinggi sayang. Ganteng katanya. Aduh Tuhan, di mana kau tengok dia? Yuk, masih mending Ali ku tengok. Ali jelas mukanya. Wajahnya aja nggak tahu yang mana. Aduh, Padersan. Ya, jadi kalau kamu mau bilang ya, yang nggak ganteng aja mau. Di mana ceritanya? Cuman orang nggak waras. Kayaknya cuman kau yang nggak waras mau sama yang nggak ganteng. Suamiku aja kalau nggak ganteng nggak mau aku. Perempuan cantik kok nggak mau yang tampan. Kayaknya kau nggak waras kau. Tapi betul ya, dari narasi dia ini memang dia ini nggak waras. Serius? Mana ada perempuan cantik nggak mau sama yang ganteng? Mau sama yang nggak ganteng? Nggak ada, say. Pakai logika lah. Lihat kita ada nggak perempuan cantik nggak mau sama yang nggak ganteng? Mana mau? Aku nggak cantik aja, aku milih yang ganteng. Maaf ya, Japar aja gue tolak. Lu bayangin, yang ganteng aja gue tolak. Ya kali gue nerima yang jelek. Tuhan, kau nggak pernah takut dengan kelemahanku, Tuhan. Ngarang kau, udahlah Padersan, hiduplah kau dalam halusinasimu terus. Akan kau selalu mengampuni. Si Padersan ini kalau nggak ngehalu gimana ya? Kayaknya meninggal dia kalau nggak ngehalu. Iya kan? Matanya merah. Dari mana kita tahu ganteng? Wajahnya aja nggak tahu. Itulah aku bilang NKRI. Makanya aku bilang ini terganggu ke psikologi si Padersan ini. Seriusan ya. Ini udah kena. Ini sama kayak si Ardiani Aidil. Ini saudaraan ini. Serius lah. Nggak ada mukanya tiba-tiba dibilangnya orang bakalan tertarik. Serius. Aku hanya pejalan yang penuh Masih mending si global bun. Sebenarnya sama. namun kuasa dan rohmu yang ada di dalam Walah Padersan. Kau hayalkan dulu. dan terus memuliakan. Aku kasih kisi-kisi ya. Kita kan bisa lihat ya. Wajah orang Arab di abad 6 sampai 7. Ini biar kau tengok. Wajah orang Arab di abad ke-6 sampai abad ke-7. Ini bisa kita tahu loh. Ntar ya, kebalikkan kameranya ya. Ya ampun, enggak lah ya. Ini udah pakai efek ya, teman-teman ya. Enggak lah. Ngeri.
Ya ampun. Inilah ini dia. Kayak ini udah pakai efek ini. Aduh, enggak lah, say. Enggak. Makasih ya. Enggak lah. Kan kita bisa tahu yang mendekati gitu kan. Serius. Enggak lah. Ya. Wajah-wajah orang-orang ya. Wajah-wajah orang Arab di abad ke-7. Enggak lah. Makasih lah ya. Ini yang sekarang-sekarang ini aja yang kau tengok itu tampan-tampan itu. Ya ampun. Coba kita lihat ya. Nih ya, ciri fisiknya ya. Kita lihat ya, ciri fisiknya. Nih ya, ciri fisik ya. Secara umum populasi Arab memiliki karakteristik wajah dengan lengkung rahang atas anterior yang lebar. Ini lo bayangin dengan rahang atas anterior yang lebar gitu. Struktur wajahnya seringkali tegap, emak kering ya. Ya serem ya. Nih, mancung atau melengkung kayak burung betet lah ya. Nih. Pria-prianya ya. Jenggot tebal hitam karena gaya hidup nomaden. Ya, pejuang. Wajah mereka sering terpapar sinar matahari gurun. Ya, memberikan kesan tangguh, kulit yang lebih gelap. Ini bisa diidentifikasi dari situ dulu. Bayang rahang yang besar, mancungnya melengkung. Tuh, warnanya hitam, gelap. Gurun, sering kena matahari dan nomaden. Lalu kebayang aja ya. Lu bikin aja lah sketnya yang seperti apa. Udah kebayang ya. Ya, yang kayak ininya melengkung begini. Ya. Itulah kau bayang. Terus gelap. Apalah Padersan? Gimana menurut kau Padersan? Ini ciri-ciri fisiknya nih. Nih, nggak bisa, say. Hari gini lu terus mereka kan nomaden. Ya kan suka kena matahari. Lu bayangin pria yang kena matahari. Lu mau ngarep apa? Tampan? Gak ada. Lu ngarep apa? Yang kayak Raja Salman? Gak ada. Yang warnanya putih? Kagak. Mikir kids. Pikir aja. Makanya nggak terbayangkan bun. Makanya ya pakai logikanya Padersan. Ya kalau kau bilang tadi kayak orang-orang di zaman dinasti Tang ya masih mending ya kan, putih ya kan, orang-orang Cina gitu. Kau kira kau berharap kayak apa sayang? Kenapa matanya tuh merah ya? Karena kena debu. Ya. Isinya serem lah, Cok. Serem lah. Kayak siapa lah ya? Aktor siapa lah? Ku cari ya. Yang hidungnya begini. Yang kalian tahu maskotnya Duppan? Ya kurang kayak burung-burung betet gitulah. Kan mancung melengkung begini nih, kayak paruh. Lu bayangin aja. Jadi lu ngarep apa Padersan? Nih. Iya gantengan orang-orang sekarang lu bayangin berapa ribu tahun itu berevolusi. Ya kan? Apa? dia ngarepnya kayak Limino. Mimpi. Ada waktu itu ya, aku lihat ya, bentar ya. Sabar ya. Kasih dia sabun mandi, Bun. Nah, di zaman itu kan belum ada sabun gitu ya, parfum nggak ada. Lu kebayang ya, Cok?
Gue nggak kebayang kalau tinggal di zaman dulu ya, belum ada parfum gitu. Iyalah. Secara gitu kan, orang sekarang kan wangi-wangi, ya Allah, kebayang kecutnya. Muntah gua. Mending kalau bersih ya, ini boker aja di Almanasi. Enggak. Sungai soalnya waktu itu di sana tuh jarang ya, kalau daerah sana mah ada gitu. Aduh, enggak lah. Enggak kebayang aromanya, ya Allah. Makasih ya. Aku kayaknya nggak bisa hidup lah di zaman dulu lah. Kayaknya nggak sanggup. Kenapa gue bilang gue kalau ini yang tahun segitu aja udah kurang lah ya, kita bilang ya. Itu. Jadi lu bayangin aja. Tuh. Nih peradabannya ini. Kayak gini nih, kalian harus cari tahu nih ya. Maka daripada itu ya seperti diantaranya ini kayak si Anies Baswedan, Cok. Kalau nggak si Japar. Kayak gitulah, kurang lebih ya. Kurang lebih lu bayangin aja lah sendiri. Jadi jangan lu kata kayak Raja Salman yang sekarang gitu. Jangan kejauhan. Kok tengok kayak si Pangeran Kuwait. Oh, itu jauh. Itu dia udah berasimilasi. Udah ini kan gini. Kan dikatakan di sini ya, mereka itu menikah dengan satu golongan. Yang sekarang kalian lihat kayak si siapa ya, yang kayak kulitnya putih, kebule-bulan, itu sudah menikah dengan orang-orang Eropa. Yang kalian lihat yang sekarang ini Arab-Arabnya itu udah nikah campuran. Kalau yang belum nikah campuran kayak dulu itu kan satu golongan, satu suku. Nah, itu ya masih kayak gitu aja. Lu bayangin tadi yang hidungnya bengkok, rahangnya besar, bejenggot, terus apalagi hitam, gelap. Itu. Ya, setelah berasimilasi baru masuklah orang Eropa, orang Inggris. Makanya kalian tengok sekarang ini Arab itu putih-putih warnanya, tampan, hidungnya juga nggak bengkok. Nah, itu. Makanya aku bilang ya, yang di Israel sana juga itu tuh udah bukan orang asli sana, Wahyudi, bukan. Orang timur tuh nggak seperti itu. Jadi sekarang kalian lihat ya, hidungnya mancung-mancung, warna kulitnya tuh putih. Itu udah campuran Eropa. Tuh, apalagi orang di zaman dahulu. Orang di zaman dahulu itu ya beda sama orang yang sekarang itu. Karena gini, bentuk rahang, aku kasih tahu, bentuk rahang itu dipengaruhi oleh makanan. Serius. Ya kenapa? Makin keras daging yang kamu makan atau sesuatu yang kamu makan, ini tuh semakin besar rahang itu mempengaruhi. Kalian tahu ini kan, pelajaran ini kan, evolusi, teori evolusi itu. Iya, jadi tergantung makanannya. Sekarang udah zaman mengenal apa ya, zaman perunggu dengan zaman batu itu berbeda gitu. Zaman perunggu orang tuh sudah memasak makanan dan itu tekstur mukanya itu udah berbeda gitu. Nah, ya mengunyah. Tuh ngaruh. Jadi jangan lu kira kayak orang yang sekarang ini, Arab, Pakistan apa semua. India dulu juga nggak yang kayak yang sekarang ini, dulu campuran itu. Gitu. Ya, jadi tambahlah literasi kau. Ya, inilah tadi yang ku tengok ini contohnya. Nih Arab Hadrami, kaum Arab Hadrami. Nih yang tadi aku tunjukkan. Ya kayak gitu. Nah, terus gitu kebayang ya. Zaman dulu belum sikat gigi. Itu
gigi. Warnanya. Kebayang. Model gigi kan dulu panjang-panjang karena kan menarik. Ini taring sekarang nggak kayak taring dulu ya, karena dulu kan masih mengunyah. Ini gigi kita ini aja mengalami perubahan, semuanya berevolusi gitu ya. Jadi kamu ngarep kayak gimana? Ini nih gigi kaki ini. Ih, seram kali ku tengok. Kebayang gitu kan. Nah itu jadi jangan Agatha kalau di zaman nggak kebayang saya. Nah kalau Tuhan Yesus tuh kan misalnya di orang Israel itu kan dia daging aja diajarkan mengolah. Terus lebih sering mereka makan berpuasa kan biji-bijian, buah-buahan. Terus ikan itu kan nggak yang keras banget gitu. Nah itu. Tapi lihat orang-orang yang tinggal di padang gurun yang berburu, wah itu kan beda. Kalau nggak salah ada di dalam Alkitab ya. Siapa? Yakub dengan siapa? Esau. Ya, Esau itu suka berburu dan dia berbulu, badannya merah. Nah ini relate. Nah kayak gitu kebayang. Sementara siapa? Yakub itu di rumah dia seorang gembala gitu kan. Nah beda. Tuh kayak Yohanes Pembaptis, dia tuh cuma makan biji-bijian ya. Jadi nggak offset giginya nih, kebayang anjay. Nih lu kebayang ya. Nih gambaran orang zaman dulu ya say. Yo. Nih gambaran orang zaman dulu nih. Ya lu kebayang begini. Lu kebayang nih potret Arab nih, Hadrami. Ini banyak nih ya, kita lihat nih. Contoh-contohnya tuh banyak, Cong. Jadi lu ngarep kayak gimana nih. Inilah kurang lebih nih kayak gini. Matanya besar, nah hidungnya ini nih pas. Nah ini contohnya. Jadi jangan lu berharap yang kece-kece badai. Jangan, say. Nih kau kira yang kayak gimana? Hah? Kau berharap kayak apa, say? Ya kayak begini. Hari gini lu kira nih ya, ini kurang lebih ya kayak gini lah ya, hidungnya pas. Berjanggut. Nah ini rahang atasnya ini lebih besar. Nah kayak gini lah. Dah, kau bayangkan aja lah itu. Terus si Agatha nggak mungkin ya. Jauh sayang. Ini sejarah ini yang masih menikah satu golongan, belum berubah, belum yang kayak Arab sekarang. Astaga. Ya Allah, lindungi Bilqis. Ini di zaman Batavia dulu. Ini tahun 1000-an ini. Sebelum ini lebih teruk lagi berarti. Ya. Apa ini? Rasis? Jangan deh, nanti kau kunikah. Bukan, ini lagi mau menunjukkan gambaran orang di zaman itu. Itu loh, biar kamu tahu gambarannya. Nah, ini kan secara ini tadi ya dikatakan ciri-ciri fisiknya ya. Ciri-ciri fisiknya nih ya. Ini sejarah kids ya. Ciri fisiknya ya, warna kulitnya ya. Fitur wajah, ciri fisik umumnya mencakup anterior yang lebar ya, hidungnya mancung, bengkok, tulang rahangnya ini tegas ya. Lalu struktur wajahnya itu kokoh ya, lu bayangin aja 5/5. Ya, umumnya matanya gelap. Terus gitu rambutnya ikal, hitam. Nah, kebayang gua. Ya itulah, kurang lebih kayak gitulah. Ya gara-gara kan tinggal di padang gurun, tadi udah kita bukakan gitu ya. Jadi kalau kita mau tahu seperti apalah kira-kira kurang lebih mereka, ya bisalah kita tahu ya. Karena apa? Itu kita percaya teori evolusi. Lu jangan ngarep yang kayak begini.
Habibi, come to Dubai. Nggak ada, ini udah nyampur sama Eropa. Karena tadi udah dikatakan ya, dulu tuh pernikahannya itu masih satu golongan, masih satu suku. Ya kalau yang udah kayak gini, yang kalian tengok yang kayak gini, ini udah nyampur sama orang Eropa. Ini udah nggak yang kayak dulu. Itu. Jadi lu harus belajar. Iya, mukanya jajar kencang. Gimana? Jadi jangankan dari orang Arab ya. Misalnya orang Cina dulu sama orang Cina sekarang juga berbeda. Itu. Ya beda lah. Semuanya beda. Korea dulu sama Korea sekarang tuh juga beda. Beda, say. Semuanya itu berevolusi. Bangsa Arya sama Inka kawin silang. Iya. Berasimilasi namanya. Ini pun harus kita jelaskan. Emang muka nggak tahu aku ya. Ya wes lah ya. Aku izin end live dulu. Nanti kita live lagi ya teman-teman ya. Ini nggak ada yang mau naik loh. Ini nggak ada yang naik dari tadi. Sejarah mereka cetek. Kita harus belajar dari situ gitu loh. Struktur wajah itu berubah tergantung ya. Struktur wajah itu tergantung tempat di mana kamu tinggal, apa makananmu. Nah, itu ngaruh. Iklim itu berpengaruh gitu. Janganlah kok kayak orang nggak pernah belajar sejarah. Belajar antropologi ya. Gitu. Makanan itu faktor utama sama tempat. Ya karena tempatnya di mana ya pasti makanannya apa gitu. Oke ya, semuanya thank you ya teman-teman yang sudah tap-tap, yang sudah hadir. Nanti kita live lagi ya. Tritunggal Maha Kudus memberkati kita semua. Shalom. Tetapi fokuslah kepada tujuanmu. Itu frekuensi hidup kamu selama ini ke arah yang lebih baik. Itu sebenarnya. Kamu kan selalu fokus kepada hasil kan? Jangan pernah fokus kepada hasil, tetapi fokuslah kepada diri kamu gitu. Jadi harta kamu itu tidak membuktikan kamu lebih baik gitu loh ya. Salam Bang Santoso gitu. Jadi bedakan pembaharuan budi dengan pembaharuan ekonomi gitu. Jadi kamu mau yang mana yang diperbaharui, ekonomimu atau dirimu? Kalau saran aku sih ya, lebih baik kamu memperbaharui diri kamu, karena ekonomimu itu tidak akan kamu bawa mati. Begitu. Ketika tiba saatnya, semua itu mamon yang kamu punya itu nggak akan bisa bekerja lagi. Gitu ya. Dua-duanya lah Kak. Kalau bisa keduanya lakukan, tetapi ingat yang paling utama itu adalah diri Bang, bukan materi. Itu. Ya materi boleh-boleh saja, tapi ya jangan pula kamu gara-gara fokus yang kedua, yang pertama hancur. Orang seringnya tuh seperti itu, ya. Fokus kepada dirinya dan ekonominya, tetapi dia fokus kepada ini dan akhirnya menghancurkan dirinya. Jangan sampai gitu, ya. Nggak boleh. Kalau keduanya justru ekonomi mendukung pribadimu, nah itu lebih bagus. Begitu ya, kita bicara ekonomi sekarang ya. Ada yang mau berbicara tentang yang lain, silakan gitu. Sok Dok, saya mau konsultasi, boleh. Salam juga Enrique, bicara biologi lah Bun. Apa? Kalau bicara biologi itu berarti bicara tentang ekosistem. Kerasa ke aku, apanya Baragas? Kerasa ke kemana gitu. Jangan nonton sinetron di ujungnya. Ya itu nggak boleh. Thank you Bang Dosi. Apa ini? Bang Gultom. Fotosintesis Bu. Dok, gimana cara biar kambing anaknya ayam? Berarti
kamu masukkan ayam di kandang kambing. Jadi begitu besok pagi kamu buka kandangnya, ayammu keluar gitu. Gitu ya. Logo apa? Logo Dracin ya. Bicara apa? Gak ada ya, gak ada ya. Ini gua jawab serius ya, Bang Gultom. Gak ada pernah ya ayam menghasilkan hewan lain. Itu gak ada. Apalagi ini yang kamu bilang ini, gimana caranya supaya kambing anaknya ayam. Walaupun berselingkuh itu gak akan jadi, Bang. Karena ayam itu pasti anaknya ayam. Jadi nggak ada yang namanya singa bersin keluar kucing. Itu dongeng. Masa kamu hari gini masih percaya dongeng-dongeng Cinderella? Nggak bisa kayak gitu, Bang. Maupun ya ini ya, misal ya kayak perkawinan silang antara hewan itu, rekayasa genetika. Itu pun nggak lantas dua jenis. Contoh kayak apa? Kuda dengan apa tuh? Akhirnya jadi keledai itu loh. Itu juga nggak bener gitu. Kuda dengan lembu, kuda dengan kambing, itu nggak ada. Itu dongeng abad ke-8. Salam Kak Kagu. Ini Bu Dokter ini ya. Nih Bang Gultom, ini jomblo dokter ini. Nggak ada. Masalahnya kalau kayak kamu terus sama tetanggamu, ya akhirnya bukan anak suami kamu, anak tetanggamu, tuh kan tetap kodratnya itu manusia gitu. Nggak ada itu yang bisa direkayasa dari kambing ke ayam. Kejauhan, Bang, dari kaki 2 ke kaki 4. Dari kaki 4 ke kaki 2 itu nggak pernah ada. Bahkan ya teman-teman ya, karena gini ya, contoh kayak ada manusia itu kan kayak ditirmiji gitu sama hewan, itu nggak jadi. Coba ada kalian lihat kabar setelah pria itu mengskidi papap ayam yang 300 ekor itu? Ada yang terjadi nggak? Mantap. Keluar padersan. Nggak ada itu toko mama. Ada nggak? Nggak ada. Coba kamu skidi papap sama ini lain, nggak akan bisa sayang. Ya, yang ada mungkin kayak anak, misalnya kamu suamimu CEO, ternyata kamu main sama sekretarisnya. Nah, sekretarisnya Hamidun, udah di skidi papap. Nah, bisa itu. Nggak bersin keluar ucing, nggak ada itu ya. Bagaimana dengan KS Tirmiji pun nggak ada itu, nggak ada yang terjadi. Coba aja yang kalian lihat itu dulu, yang di skidi papap 300 ayam itu sama seorang pria, gimana? Ada anaknya? Nggak bisa gitu, karena beda gen. Nah itu nggak akan bisa terjadi. Yang namanya nikah silang itu nggak seperti itu, beda kodrat gitu ya. Kalau manusia dengan mayat gimana, Bun? Kita kasih tahu ya, Kak Kagu ini kan kebetulan dokter, koreksi kalau salah ya. Jadi kalau laki-laki setelah menikah itu memang agak mengeras ya itunya, dan itu bisa. Tapi kalau laki-laki yang innalillahi gitu, laki-laki yang ini, jadi dia itu masih ada itunya, apa namanya, aku bilangnya susah ya, jadi masih ngaceng gitu loh. Nah itu mungkin iya ada, karena ada kasus, bener nggak Kak Kagu, dia itu masih itu menegang itunya, masih mengeras. Ada setelah dia beberapa menit setelah dia innalillahi itu biasanya masih bisa. Serius Bang Gultom? Kau ada, dan itu pernah ada juga kasusnya yang seperti itu. Bukan nekrofilia Kakak, tapi itu kan memang kelainan untuk begituan. Itu ada. Jadi bener dan masih bisa keluar itunya. Serius. Harusnya ibu-ibu nggak nonton pengajian ini. Nah, kalau yang manusia nikah ini baru. Nah, ini memang
kondisi kejiwaan ya, seperti yang dulu juga Kak Kagum nanti boleh koreksi ya. Orang ya, laki dengan laki, pere dengan pere, itu juga penyakit. Itu penyakit, itu kondisi kejiwaan yang sudah tidak waras itu ya. Itu bahaya. Makanya jangan pernah kalian ya normalisasi bauti ya, jangan dinormalisasi, itu penyakit saya ya, kelainan sex itu gitu ya. Salam Bang Ragi, Kak Ragi ya. Ia pun seolah gak rela, innalillahi katanya. Bu Winter hadir pengajian Bunda, siap. Mamat. Jangan Bang V, bahaya Bang V. Salam Kak Ragi, salam. Gitu ya. Sok kalau ada lagi yang mau bertanya ini ya, silakan ya. Nah, dari ilmu kedokteran sendiri itu sudah dinyatakan sakit, penyakit. Tuh. Jadi jangan pernah kalian menormalisasi atau mentolerir ya. Biasanya ini aman nggak sih kita bicara sih? Biasanya cewek dengan cewek itu kayak dianggap tuh kayak biasa aja, karena banyak pertemanan antara perempuan dengan perempuan. Tetapi itu sudah banyak lesbiola. Nah, ini tadi ada biola ya. Lesbiola itu penyakit, saya. Itu sama penyakit itu dengan yang apa ya kita bilang ya, sosis dengan sosis. Jangan kalian normalisasi itu. Oke, jangan kalian terima. Kenapa dia harus berubah? Ya, kalau ototnya iya mengeras, kalau ejakulasi kayaknya enggak deh, karena kalau meninggoy otot polosnya itu malah lemes. Oh, oke. Siap. Nah, ini nih. Jadi memang ada tuh, kalau udah nikah itu masih ada yang agak-agak tegang gitu ya. Itu biasanya bisa. Tapi ada kasus kemarin itu Kak Kagu, tapi ini entah benar entah enggak ya, aku nggak tahu dari sisi medis ya, tapi katanya ada yang seperti itu, menjelang innalillahi dia begitu katanya gitu sama lakinya sebelum innalillahi, terus gitu ya masih nyembur gitu, tapi nggak tahu itu kasus bener atau kasus nggak jelas. Ada beritanya, ada. Kirain tanda-tanda masuk surga mereka, Bun. Tanda-tanda masuk surga. Astagfirullahaladzim. Itu ya. Jadi hati-hati ya teman-teman yang kelainan-kelainan seperti itu. Kecuali disimpan di bank. Oke. Ada banknya juga kan, yang kayak begituan ya. Aku baru tahu loh. Iya kan? Ternyata Baiklin ada banknya. Nah, tapi ya teman-teman ya, dari kacamata kalian itu gimana ya cara ngeluarkan ke bank itu gitu loh. Maksudnya kan mau nabung nih kan. Nah, itu ngeluarinnya gimana? Caranya gimana Bang Gultom? Gak usah ketawa-ketawa. Cara ngeluarinnya kan sama perempuan juga kan? Atau gimana itu? Entahlah Tuhan, aku nggak tahu. Kalau mau bibitnya Habibie bisa. Emang ada dia nyumbang? Ada donasi. Tunggu ya, aku kasih tahu ya. Ini koreksi ya Kak Kagu ya. Kepintaran itu bukan dari bapak sayang, dari ibu diturunkan. Biar kamu tahu. Pakai alat Bunda. Oh, ada alatnya. Alat gimana itu? Efek palsu gitu? Gimana itu? Alat, nggak tahu lah aku. Jadi disuntik, disedot gitu. Kan itu harus diproduksi, mungkin dari bulat-bulatnya ya. Ya gitulah, gitu. Iya, ini kalian harus tahu. Jadi kalau kecerdasan itu sebenarnya itu bukan dari bapak, tapi dari ibu. Ya, ini dari yang gua baca sih begitu. Jadi kalau kamu minta benih dari Pak Habibie, ya itu sebenarnya percuma. Ibu
gitu. Kepintaran itu diturunkan itu dari ibu. Makanya jangan sampai kamu menikah dengan wanita yang setengah otaknya. Kalian bayangin, dan ini relate ya. Ini relate ya. Makanya kenapa yang sebelah itu nggak ada yang cerdas. Orang bininya otak setengah semua. Loh, coba kamu research. Beneran. Jadi apa yang mau kamu harapkan dari yang otaknya setengah begitu loh. Karena beneran kecerdasan itu dari wanita. Kalian boleh searching. Bukan dari laki-laki. Bahasa apa bunda? Biologi sayang. Gitu. Serius. Harusnya ibu-ibu nggak nonton pengajian ini. Jadi kamu jangan nyari pasangan ya. Kalau kamu mau anakmu pintar, jangan kau cari pasangan yang cuma cantik tapi on gitu loh. Ya. Tapi kamu cari juga yang cerdas. Kalau istrimu cerdas anak kau. Ah. Iya ini makanya kalian harus tahu pengetahuan umum yang seperti ini. Betul, ini berdasarkan penelitian. Kenapa? Karena dia kan di apa ya? Dibesarkan seperti Malika gitu. Dia kan di rahimnya wanita, dia mengambil itu dari wanita gitu loh. Kodrat seluruhnya dari tubuhnya itu tuh dari wanita. Kan otaknya juga dibentuk di perut gitu loh. Bukan di bapak kau. Gitu ya. Syukur biniku dari yang otak setengah sekarang udah penuh. Iya, selamat datang di kajian ya. Makanya pilih cewek yang cerdas. Itulah aku bilang. Kamu ini kan nengoknya kan yang kayak semok gitu kan. Terus yang cantik aja gitu. Pilih. Gini teman-teman ya, kamu ini laki-laki ya, saya sarankan ya, hari gini bang ya, kamu sebagai laki-laki ini saran aja, kamu kumpulkan duit kau yang banyak, istri kau cari yang cerdas, muka itu bisa dirubah semua, hidung bisa ditambah, ini eyelid bisa dirubah, muka ditarik, dibeginiin gitu, tapi kalau otak itu nggak bisa ditambah sayang, ya nggak bisa. Ya jangan soleha kayak susah. Iya itu aja. Jadi kalau kamu pengen yang cewek yang perfect, pertama sekali yang kamu harus pilih itu adalah wanita yang bijak, wanita yang cerdas dulu. Hidung itu bisa ditambah, say. Kamu punya 100-200 juta, udah kayak ini hidung Barbie. Aman itu, aman hari gini gitu. Tetapi yang pertama sekali itu adalah itu ya, yang bijak dan yang setia. Itu penting sekali itu. Ciri-cirinya gimana bunda? Ciri-ciri apa tuh bang? Apa ini? Cari istri anggota WHO, nggak gitu. Carilah, nggak rata-rata ya. Mini maaf ya, bukannya aku mau sok membanggakan saudaranya Bang Gultom ini, tapi cewek-cewek dari ras Batak ini, sorry ya, bukannya rasis ya, dari Batak itu rata-rata berpendidikan. Yang aku lihat dan mereka itu umumnya itu sarjana. Hari gini gitu loh. Sekarang ini serius. Bukannya apa-apa ya, ini di daerah Konoha dari survei yang aku bilang ya, kita nggak bicara di luar negeri ya, tapi cewek Batak itu benar-benar ininya itu bersaing, serius ya. Ini mohon maaf ya, dari misal ya, dari Jawa Barat, dari sana kurang, maksudnya kalau kita bilang ya, dari Sunda itu, suku Sunda itu kurang, tapi Batak itu nomor 1 itu ya. Nah tapi cewek-cewek Batak ya, kalian juga kalau misalnya kalian pintar ya, kurangi juga ini kau, sombong kau ya, karena akhlak itu juga penting ya. Jadi selain kecerdasan, akhlak itu juga penting itu. Jangan mentang-mentang kau pintar gitu kan, lantas kamu itu kalau bahasa Arabnya gijang roha gitu loh. Cewek Batak jutek,
Kalau cewek Batak jutek aku nggak tahu ya. Yang aku tahu sih mereka itu apa ya, membranding dirinya itu mehong. Itu bang. Jadi kalau sebenarnya kau bilang jutek, aku kasih tahu ya. Ini rahasia wanita ya. Ini rahasia wanita ya. Perempuan itu sebenarnya nggak ada yang jutek, say. Itu salah satu trik dia ya. Itu salah satu trik dia untuk menarik lawan jenis. Kayak burung lagi nari-nari begini tuh laki-lakinya, dia lagi gitu, sombong. Sebenarnya wanita itu nggak ada yang jutek, serius. Itu akal-akalan dia aja. Dia nge-branding dirinya ya. Mahal ini, say. Gitu. Lalu kok rayu-rayu udah selesai itu. Yakinlah. Ya. Galak tak? Enggak, galaknya itu pun enggak. Gak ada wanita di dunia ini ya. Aku ini kan reinkarnasi dari Cleopatra ya. Kau bayangkan yang Cleopatra sebegitu. Ya itu, biar kau tahu semurah apa itunya. Dari semua contoh wanita-wanita terkemuka di dunia ini yang kau kira kayak Evita Peron, Cleopatra loh, kau bayangkan ya. Apakah dia tidak bisa ditaklukkan oleh pria? Bisa, sayang. Yang mana? Itu. Jadi kalau kau bilang jutek begini, itu nampak kali kau belum pengalaman. Itu. Iya. Tapi cewek Batak mudah mualaf seperti Manado. Oh, betulkah itu? Ini makanya aku bilang ya. Ini ya. Yang bilang cewek Batak galak, cewek Batak jutek begini. Karena kau orang Batak, perempuan itu hanya akan takluk dengan kelemah lembutan laki-laki. Percayalah kepada saya. Cobain aja, tapi bukan menggatal ya. Beda menggatal dengan lemah lembut. Serius. Perempuan itu gampang karena dia itu mainnya main perasaan. Kalau kau laki-laki yang nggak berpengalaman, iya wajar kau bilang kayak gitu. Contoh si NKRI ini kan gerasak gerusu, modelnya itu kan kayak keledai, nubruk aja kayak banteng kau. Perempuan itu paling luluh dengan sikap yang lemah lembut, sikap lunak. Itu terserah mau judulnya profesor, yakinlah karo inyong ya, seperti itu. Ajarin bun biar jadi pengalaman. Kau masuk dulu dalam circle orang-orang kece, orang-orang borjuis di Konoha. Itu aja. Karena gini, ajarin dulu biar pengalaman. Ya kamu harus masuk ke dalam circle orang-orang yang seperti itu, penakluk-penakluk wanita. Kok tanya sama aku ya mana cocok gitu ya. Kak Agatha, aku baru mualaf tapi aku nggak pernah masuk di ajaran banyak ustadz. Kenapa itu kak? Karena kamu mualafnya nggak dari hati, teteh. Ya, saran aku, kamu mualafnya harus dari hati. Nggak apa-apa. Ya, teteh gemoy, kamu harus kenal dulu Tuhan kamu gitu. Nggak apa-apa, pindah agama itu sah-sah aja ya. Kalau kamu memang mualaf gara-gara suami kamu, ya wajar kamu nggak kena gitu. Tapi mualaf lah karena kamu kenal sama Tuhan. Belajar aja dari sekarang, belajar mengenal gitu teteh gemoy gitu ya. Contohnya Bella Sapira, Simanjuntak, Lulu Tobing. Apa itu? Gak tahu aku itu orang itu ya. Belajar sama AA Rapi. Kok bisa kau bilang belajar sama yang gagal? Gimana? Kita itu belajar sama orang yang sukses dong. Masa iya kamu belajar sama orang yang pernah gagal gitu? Sering-sering TF ntar luluh, kata Mas Bram. Gitu ya. Maaf kakak, aku mau tanya, kakak tinggal di mana? Ada di hati kamu Kak Yuni.
Aku di hatimu selalu, kakak. Oke. Apa itu act of transfer? Itu sebenarnya yang kesekian ya kakak ya, Kak Winter ya. Tapi yang pertama itu adalah perlakuan, treatment. Ya, perempuan itu suka di treatment. Nah itu ya, nggak melulu harus dengan uang gitu ya. Emang hari gini apa cewek-cewek memang realistis, tapi nggak melulu seperti itu ya. Kalau kamu mentreatment orang kaya misal ya, yang ceweknya ini udah kaya, udah CEO, duit kamu itu nggak ngefek sayang. Iya, yang penting jangan poligami. Iya, jadi dengan uang itu nggak harus perempuan itu melulu di treatment dengan uang. Coba kamu bayangkan kayak perempuan kaya raya, kamu treatment dia pakai uang, diludahi kau, duit aku lebih banyak katanya. Bukan itu karisma kamu sebagai seorang pria yang dibutuhkan untuk menghangatkan hati wanita. Duit itu kalau kamu mentreatment cewek-cewek yang dia memang levelnya menengah ke bawah, cewek-cewek kismin, iya kamu treatmentnya pakai uang. Duit tajir kok treatment pakai duit, nggak ngefek sayang. Kau cobain aja sama aku, nggak ngaruh itu. Iya, jadi nggak melulu, it's not talking about money ya kan, selalu money enggak seperti itu. Salam Bang Bulkis. Iya, malah kamu tuh di ini makanya kok sering-sering nonton Dracin. Tengok, bahkan sekarang ini zamannya kebalik ya. Zamannya adalah laki-laki yang mokondo. Iya, justru sekarang perempuan ngebayarin, betul tidak? Oh, tanya Kak Winter, dia mah udah pengalaman ini. Iya, jadi kalau kamu bilang cewek itu di treatment pakai transfer, oh enggak, oh biskuit monde. Tersinggung dia. No. Tuh kan Bang Aang bilang ya, mokondo, betul. Jadi ya nggak melulu perempuan itu ditreatment pakai uang. Bahkan wanita yang mentreatment laki-laki dengan uang sekarang ini. Zaman udah kebalik, say. Ya, jadi hari gini sebenarnya kalau kamu mau menaklukkan hati seorang wanita, ini nggak zamannya kayak zaman dulu. Cowok harus ngeluarin uang. Sekarang ini zamannya itu udah setara, cewek cowok itu sama. Ya, siapa yang dia memang punya power, dia yang ngeluarin uang. Tetapi bukan itu. Perempuan kalau dia udah mapan ekonominya, dia nggak peduli sama duit lagi. Ya, bahkan dia nggak peduli sama laki-laki. Betul tidak? Hidup jomblo. Sediakan aku sebelum hujan. Betul Bunda, istriku punya perusahaan sedangkan aku sopirnya. Udah kayak di Dracin kau. Oh kali kau. Kasihan laki terima transferan siap-siap aja diinjak. Mak, harga diri nomor 1 ini si biskuit monde. Tapi betul. Makanya kamu itu harus menjadi pria yang punya harga diri. Serius. Sekarang ini bukan masalah gender lagi, ya. Kalau kamu kira yang berkuasa itu berdasarkan gender, bukan. Sekarang itu yang berkuasa itu berdasarkan siapa yang lebih kaya. Itu curahan hati. Betul Bun, adik ipar aku beliin suaminya mobil, jam tangan Rolex dan lain-lain. Iya, itu dia. Jadi nggak melulu laki itu harus yang lebih superior, enggak. Sekarang ini sudah ada kesetaraan antara pria dan laki-laki. Ini kan bicara tentang penaklukan hati seorang wanita ya. Tetapi kalau dalam iman Kristen, nah ini berbeda gitu. Tetap dalam iman Kristen, suami itu punya peranan lebih penting, ya. Bukan lebih penting ya, di atas dari wanita. Karena seperti itu. Di dalam Alkitab juga, walaupun kita setara, tetapi kita tahu pemimpin kita siapa. Itu pasti suami kita. Nggak boleh juga ya, betul, pria itu kepala, betul, imamnya lah ya, kalau kita bilang gitu.
Cleopatra aja bisa ditaklukkan Julius Caesar. Iya kan udah aku bilang tadi itu. Apa nyimak? Ya. Apa ini? Era Rolex sudah selesai, sekarang jam tangan Power Ranger. Oh bukan bang, sekarang musimnya itu adalah Richard Mille. Japar aja dibuang. Diam kau. Gitu ya. Seperti kebodohan saya bun, karena cowok mualaf. Puji Tuhan sekarang bertobat. Saya dan suamiku beda agama. Apanya yang puji Tuhan Mawar? Seperti kebodohan saya bun, karena cowok mualaf. Puji Tuhan sekarang saya bertobat. Saya dan suami beda agama. Apalah kamu ini dek? Gimana Mawar? Puji Tuhannya di mana? Kamu aja beda agama, nikahnya gimana ini? Janganlah. Jadi puji Tuhan mereka beda agama. Iya, aku pun bingung. Beda agama. Iya, mungkin dia tadinya kan mualaf, terus sekarang dia sudah kembali ke Kristen, tapi suaminya ya itu, kamu nggak apa-apa. Ya udah kembali kepada Tuhan. Makanya Mawar kesini kamu harus lebih ini lagi, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Biar apa? Biar suami kamu dimenangkan. Itu ya, bukan bencana si NKRI, nggak apa-apa. Jadi kalau si Mawar ini sekarang dia udah kembali kepada Tuhan Yesus, nah kamu tugasnya adalah memenangkan suami kamu. Gitu. Kalau kamu aja bisa kembali kepada Kristus, maka dia juga bisa kamu bawa kepada Kristus. Gitu. Ya. Selamat makan, Bun. Gak ada yang makan di sini. Minum kopi, tapi kopinya cepet kali dingin di sini. Intinya jangan sekali-kali jual Yesus. Gini ya. Mungkin si Mawar ini dulu mungkin dia tergoda, ya kan? Iya bun, pelan-pelan pengenalan Tuhan Yesus. Iya, mungkin kamu ini awalnya gimana? Mengira kamu itu ngalah dulu, terus nanti kamu akan memenangkan dia gitu. Nah ini namanya dia main judi nih, kayak gini nih. Ya, nah sebut aja namanya Mawar. Ya, jadi dia awalnya mungkin kasih naik mul. Naik Mawar gimana awalnya, biasanya begitu ya kan, dia pura-pura ngalah terus nanti mau diubah. Kamu mempertaruhkan Tuhan kamu, jadi bahan taruhanmu itu adalah Tuhan kamu beneran. Iya kalau kamu menang, kalau enggak itu jangan pernah berpikir seperti itu ya, karena udah cinta nggak papalah ngalah dulu, terus nanti bisa kok aku balik, terus nanti suamiku bisa juga aku ini. Itu tidak benar. Jangan seperti itu. Ya awalnya coba-coba lah, kok makin enak. Kalau gitu nggak boleh bun, nggak boleh. Kamu mempertaruhkan Tuhan kamu, main judi. Udah saya bilang, kamu itu seperti berjudi. Terus apa bahan taruhanmu? Tuhanmu. Gitu. Kamu kasih dulu. Gitu. Terus nanti kamu berharap menang. Iya kalau kamu menang, ternyata kamu terpesona dengan dia, cemana? Iya. Kalau misalnya kamu kalah gimana? Kamu rugi semuanya. Gitu ya. Jangan ya, nggak boleh. Pak Bom. Mohon maaf ya Kak Guyon. Apaan tuh? Guyon apa biskuit Monde? Nggak tahu aku. Jangan coba-coba ya. Jadi sejak semula saya selalu ingatkan, kamu itu pacaran kalau bisa sama yang seagama, jangan yang beda agama. Iya, kamu tuh kayak beneran gambling gitu loh. Sudah tahu beda, tapi dipaksa-paksa gitu loh. Kamu menghadirkan Tuhan, itu kamu melanggar perintah Tuhan yang pertama. Tuhan Yesus bilang, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Lah itu kan main-main namanya itu. Betul nggak? Kamu menghadirkan ilah lain di hadapan Tuhan. Tubuhmu itu bait Allah. Selalu ingat, tubuhmu itu bait Allah. Gitu. Terus tiba-tiba kamu jatuh cinta, kan kamu menghadirkan Tuhan yang lain di dalam hatimu.
Terus apa kata Tuhan Yesus ya? Yang akan membalaskan kesalahan bapaknya kepada keturunan yang kedua, ketiga, keempat. Gak usah macem-macem. Ya kalau belum tahu sesuatu tentang Alkitab, jangan coba-coba. Ini ya bun, karena internet saya tahu semua kebenarannya. Iya, itu bagus. Ya, kamu nggak usah bermain api, istilahnya begitu ya. Kita yang nggak main api aja kadang-kadang terbakar. Ini kamu sok-sokan ahli debus. Nggak boleh. Jadi bukan masalah antara gelap dan terang. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jadi kamu itu jangan pernah menghadirkan ilah lain. Buat apa tahu soal kitab karangan Paulus ya? Kenapa rupanya iri kau? Nah, jangan ulangi ya dek. Iya, jangan main-main. Kenapa iri? Memang harus ada yang iri untuk menunjukkan kami ini lebih keren. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang iri dengan Rasul Paulus, ada yang iri dengan iman kita, itu membuktikan apa? Kita ini memang semenarik itu. Kamu memang harus komentar, harus ada haters di antara kita gitu ya. Yang pasti Oten mah kagak perlu gitu ya. Dipikir si badut ini Alkitab semua tulisan Paulus. Ya kan udah aku bilang bang ya, haters itu adalah orang yang kecintaan sama kita, cintanya cinta buta gitu. Orang yang kemarin aja tahu nggak bang NKRI, ada yang nggak tahu ya kan, Yohanes dibawanya tapi dia ngomongin Paulus. Ada yang nggak tahu juga itu. Makanya aku pening kali nengok orang-orang yang bilang. Terus ada lagi yang bilang, di mana ayatnya Musa Kristen? Gak ada juga yang bilang Musa Kristen. Aku kadang-kadang ya nengok yang typing ini ya, memang udah minim literasi, ingatan kurang, malas cari tahu informasi. Ini. Kemalasan itu memang membawa kamu kepada kemiskinan gitu ya. Oten itu memang bukan tukang klaim. Agatha nanya dong, itu kawin beda agama apakah dikutuk dari keturunan sebelumnya yang sudah nikah beda agama? Bukan dikutuk ya, membalaskan kesalahan. Itu jadi bukan dikutuk kak. Kenapa? Karena sejak semula kita ini semuanya udah terkutuk. Jadi udah terkutuk dikutuk lagi, enggak gitu. Jadi maksudnya adalah kalau beda agama ini memang kamu itu dikatakan apa ya namanya ya, melanggar perintah Tuhan lah yang pertama. Itu sih. Jadi bukan masalah kutukan. Nanti keturunanmu itu masalah keturunanmu. Sekarang fokusnya adalah di kamu gitu. Nanti ibaratnya ya anak keturunan kamu itu nanti menanggung sesuatu, dapat balasan dari Tuhan gitu. Nah itu yang biasanya kan kita gitu, waktu menikah beda agama, setelah kita punya anak itu akan mengalami banyak masalah begitu. Salam ya. Masalahnya apa bunda? Dia dilema mau ikut agama mamanya atau bapaknya. Masalahnya itu. Jadi bahayanya itu di situ. Ya kalau kamu sayang sama anak biasanya kan gitu. Orang tua kalau sayang sama anak kan nggak mau anaknya kenapa-napa. Gitu. Jadi jangan pernah menghadirkan Tuhan lain di hadapan Tuhan kita. Sebab Dia adalah Allah yang cemburu. Kalau yang sebelah kan Allah yang cempreng. Gitu. Ya, jadi kamu mau nggak nanti anak-anakmu itu bermasalah gitu. Ya jangan sampai. Apa lagi nih si Bunda NA ini, ketawa pula dia. Mana ini RT 6 tumben ini sepi kali. Bisa nggak laki kamu masuk Kristen tak? Emang udah Kristen? Gimana sih kau? Nikahnya aja secara ortodoks, kok bisa nggak lagi kau masuk Kristen? Emang udah Kristen?
Suami saya itu Kristen dari lahir, cuman mama dia Islam. Itu. Begitu. Rasul Paulus, mimpi kau. Rasul Paulus mimpi. Iya, tapi Rasul Paulus mimpinya nggak di rumah janda, Bang. Ya minimal Rasul Paulus itu kan mimpinya juga kalau nggak di rumah janda, ya nggak di bawah, dia nggak di dalam goa juga, aman. Itu dia. Ya jadi tergantung kamu mimpinya di mana, gitu loh. Ngarang. Kenapa Rindu? Kamu terlalu iri kali sama agama Kristen. Bunga layu, sesuai dengan namamu, bunga layu. Berarti kamu ini udah di Kenapa Rindu? Kamu iri sekali dengan agama Kristen. Kenapa? Nah, apalagi Rasul Paulus nggak mimpi di bawah selimut ya, selimut bocil gitu ya. Gitu loh. Kenapa? Kamu terlalu iri sama Rasul Paulus? Terlalu iri sama iman Kristen. Aku sangat-sangat ini ya, sangat-sangat happy ketika tahu yang sebelah ini begitu keponya sama Rasul Paulus, begitu keponya sama agama Kristen. Kalau kita kan nggak kepo yang kayak gimana gitu. Santai aja kita. Tapi kenapa? Kami sangat menikmati sakit hatimu loh. Iya kan NKRI, kami tuh sangat menikmati keresahanmu terhadap agama kami. Artinya apa? Agama kami meresahkan pikiranmu. Resah kau dek, cemas kau dek. Iya, kamu memang harus cemas sama agama Kristen. Kenapa? Karena agama Kristen ini kamu ibaratkan itu sebagai pesaing tertinggimu gitu loh. Ada tapi typing itu, kamu curi Allah, dicuri, kok bisa Allah dicuri cemana? Emangnya kok kira batu dicuri-curi? Masa Tuhan dicuri katanya? Gimana cara mencuri Allah itu? Kau curi-curi lagi. Apa? Kau kira ini laki-laki pelakor? Kami bukan pelakor. Kami bukan pelakor sayang. Gimana caranya curi-curi? Ya? Kau curi nama. Gimana cara mencuri nama itu gimana? Jadi kalau Agatha saya pakai, saya mencuri namanya si Agatha gitu. Ya ampun, on kali kau deh. Mikir kids. Oke ya, jangan kaget kamu ya. Kita buka enskripsi atau prasasti Zabet.